Om Swastiastu. Umat Dharma, semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salam hormat kepada Catur Guru. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pandangan dialektis tentang manusia, alam, dan Tuhan. Hubungan ketiganya, hubungan harmonis ketiganya disebut dengan Trihita Karana. Saya lebih condong atau ingin lebih fokus kepada alam. Namun keterkaitan ketiganya dalam Hinduisme tidak dapat dipisahkan. Bukan sesuatu yang parsial. Alam lingkungan atau palmahan. Membicarakan tentang alam adalah juga membicarakan tentang dunia alam. Elizabeth Stroker dalam bukunya Investigation in Philosophy of Space menyatakan bahwa dalam suatu ruang dan waktu, sesuatu itu kita bicarakan dalam ruang dan waktu, maka kita sama dengan membicarakan sebuah dunia. Manusia yang terkurung dalam ruang dan waktu kita bicara, kan maka kita sama dengan membicarakan dunia manusia. Kita membicarakan alam, dunia satwa, dunia tumbuhan. Kita membicarakan Tuhan sebagai sebuah ide, maka kita juga membicarakan dunia tentang Tuhan. Nah, kita membicarakan. Maka ketiga dunia ini hidup saling harmonis dalam konsep Hinduisme, yaitu Trihita Karana. Alam tidak hanya tempat kita berpijak, tapi juga tercermin dalam pikiran manusia. Apa yang dilihatnya di sekitarnya, apa yang kita pandang, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati setiap hari tercermin dalam pikiran manusia, itu disebut dengan realita. Modernisasi dan pembangunan dalam beberapa dekade terakhir telah membawa masyarakat kontemporer ke dalam realitas-realitas kehidupan yang bisa dikatakan sama sekali baru, diawali dengan revolusi industri. Kita dihadapkan pada keterpesonaan terhadap kecanggihan teknologi, jet yang cepat, kereta api cepat, televisi, radio, DVD yang sempat kita nikmati, HP yang saya gunakan untuk handphone yang saya gunakan untuk merekam dengan berbagai fitur yang luar biasa, sepeda motor, kenyamanan mobil, bus dan lain sebagainya. Itu sebuah realitas baru. Selain keterpesonaan itu, kita juga menikmati sebuah realitas baru kehidupan ini, yaitu tentang kesempurnaan penampilan. Sekarang ini ada serum untuk pemutih kulit, kemudian pembentuk otot tubuh, kemudian pelangsing badan, merekonstruksi bentuk rambut, jadi semacam sebuah perubahan yang luar biasa bagi tubuh, bagi penampilan sendiri. Kemudian pembebasan hasrat. Kita ingin memiliki rumah dengan cepat, maka hasrat itu harus dipenuhi. Kita singkirkan dulu menabung, kita cicil rumah. Mobil, motor pun sama. Jadi kita ingin menikmati barang ini dengan cepat, maka kita mencicil. Kita singkirkan dulu tradisi menabung untuk menikmati suatu barang dengan cepat. Kita ingin liburan, sudah ada akomodasi untuk mencapai itu. Pembebasan hasrat dengan cepat. Celakanya adalah realitas baru ini yang
kita nikmati sekarang ini telah paling tidak menyukurkan atau mendegradasi realitas-realitas lama, berikut dengan kearifan-kearifan masa lalu, yang mana realitas-realitas lama, kearifan-kearifan masa lalu merupakan unsur yang paling berharga dalam membentuk manusia, atau bisa dikatakan juga merupakan unsur intrinsik dalam membentuk manusia. Kesopanan, semangat solidaritas, semangat spiritualitas, kebersahajaan, dan juga kedekatan kita dengan alam. Yang terakhir inilah yang menjadi topik khusus dan puncak pada kesempatan ini. Modernisasi dan pembangunan, sekali lagi, telah membawa kita ke dalam realitas-realitas baru yang seakan-akan menyihir kita dan mengasingkan realitas-realitas lama, berikut dengan kearifan-kearifan masa lalu kita sebutkan tadi. Kita lebih sering berhadapan dengan televisi, laptop, handphone, bahkan hampir setiap hari, mungkin setiap beberapa menit kita mengecek WhatsApp Messenger kita, dibanding kita memandang alam sekitar. Lebih sering kita memandang WhatsApp Messenger kita. Bahkan motor, kita setiap hari menggunakan motor, mobil, berkendara, kita melihat pabrik, gedung-gedung besar, gedung-gedung mencakar langit, hotel-hotel mewah. Kita lebih sering, lebih dekat bahkan dengan teknologi, dengan alat kosmetik cantik, dibanding dengan menikmati surga alam ini. Gibo.com pernah merilis sebuah artikel yang cukup menggelitik manusia modern. Pada tahun 1971, manusia itu memiliki intimidasi yang masih cukup dekat dengan alam. Pada tahun itu dikatakan bahwa masyarakat mampu bukan menebak tapi mengetahui suatu tempat di mana ada buah yang sudah matang, di suatu tempat di mana ada bunga yang sedang mekar-mekarnya. Dari mana diketahui? Dari bau, dari penciuman. Pada masa itu asap kendaraan atau knalpot, asap industri belum begitu besar, sehingga kita dapat mengetahui buah yang matang dari pohonnya, dari penciuman, dari bau. Tapi saat sekarang kita ditutupi oleh realitas-realitas baru itu, dan seakan realitas-realitas lama itu asing. Berapa banyak yang membicarakan hilangnya terumbu karang di sebuah laut? Berapa banyak masyarakat yang membicarakan badak berjumlah 1 kini secara kuantitas cukup memprihatinkan. Berapa banyak yang membicarakan orang hutan di Kalimantan keberadaannya sangat menjadikan karena kehilangan habitatnya.